Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau mati bagi kami sementara kami masih berdosa, sementara kami masih tidak layak untuk diampuni. Tetapi Engkau bukan hanya mengampuni kami, Engkau mati bagi kami. Kami banyak belajar Tuhan mengenai kasih-Mu Tuhan, pada saat Engkau mati di kayu salib bagi kami ya Tuhan. Bapa, saat ini ya Tuhan, tidak ada yang bisa kami serahkan selain Tuhan. Diri kami, hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bentuk kami ya Tuhan, Kau adalah penjunan, kami adalah tanah liat. Bapa, biar nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Biar kerajaan-Mu nyata dan kehendak-Mu jadi. Biar kami semakin mengasihi Engkau dan semakin memancarkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berikan Tuhan saat ini hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami Tuhan. Bukan untuk menjadi semakin pintar, tetapi menjadi semakin taat kepada firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, kita masih dalam suasana Paskah ya. Kita belum lama merayakan Paskah, merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan saat ini kita memasuki 40 hari. Masa dimana setelah Yesus Kristus bangkit, Dia bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari mengajar mereka. Ini menarik saudara, di dalam Alkitab 40 itu adalah angka yang Tuhan pakai untuk proses. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan kalau kita baca juga, kalau kita lihat tadi murid-muridnya menjalani 40 hari itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, 40 hari di dalam Alkitab selalu menjadi angka proses. Ya. Di Keluaran 24 ayat 18. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Jadi waktu itu bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Mereka menempuh perjalanan selama 50 hari. Mereka sampai di Gunung Sinai dan Tuhan turun di atas Gunung Sinai, kemuliaannya turun. Dan kemudian Musa naik ke atas Gunung Sinai. Dia naik ke atas Gunung Sinai, dia ditemani oleh Yosua, tetapi Yosua cuma sampai di tengah-tengah. Musa naik ketemu Tuhan ke awan-awan. Dan kemudian dia tinggal di atas gunung itu 40 hari, 40 malam lamanya. Dia menjalani suatu proses. Dan bukan hanya suatu proses, itu adalah suatu transisi. Karena di situ dia menerima 2 loh batu, dia menerima firman Tuhan, perintah Tuhan. Dan seluruh bangsa Israel dan Musa sendiri masuk ke dalam suatu transisi di mana mereka menjadi bangsa umat pilihan Tuhan. Elia juga sama. Elia juga menjalani suatu proses di dalam 1 Raja 19, di mana dia pergi melakukan perjalanan ke Gunung Horeb, ke Gunung Sinai. Gunung Horeb dan Gunung Sinai itu adalah satu tempat yang sama, ya. Gunung Horeb itu adalah Gunung Sinai, dan dia menempuh perjalanan selama 40 hari, 40 malam lamanya. Lalu dia bertemu dengan Tuhan di sana, di Gunung Sinai. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang baik di mana mereka mengalami proses
dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena gunung itu selalu merupakan gunung perjumpaan. Itu adalah sesuatu yang baik. Ya, proses transisi. Kalau bangsa Israel melakukan proses yang buruk. Mereka mengintai selama 40 hari dan mereka mempergunakan mata jasmani mereka, tidak menggunakan mata iman mereka, dan mereka bertransisi ke hal yang sungguh buruk. Jadi itu adalah suatu proses, suatu transisi. Dan kita lihat Musa pergi ke Gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan, mengalami proses. Elia pergi ke Gunung Sinai, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia melewati proses 40 hari 40 malam. Saudara tebak, pada saat Kristus naik ke suatu gunung, lalu tiba-tiba dia dirubahkan menjadi penuh dengan kemuliaan, siapa yang dia temui? Musa dan Elia. Saudara bisa baca itu di Matius 17 ayat 3 dan seterusnya, Markus 9 ayat 4 dan seterusnya, Lukas 9 ayat 30 dan seterusnya. Orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan diproses, mereka masuk ke dalam kemuliaannya Tuhan. Dan ini juga yang Tuhan inginkan dari para muridnya. Tidak cukup dia naik ke surga di hadapan mereka. Nggak cukup dia mati terus bangkit di hadapan mereka, bertemu dengan mereka. Tetapi dia mendampingi mereka di dalam proses tersebut. Dia mendampingi mereka selama 40 hari, berjumpa dengan mereka, mengajar. Berjumpa lagi dengan mereka dan mengajar lagi. Nggak cukup. Dia harus membawa mereka ke dalam satu transisi. Kenapa saudara? Karena pada saat Kristus berjalan di muka bumi selama 3 tahun lebih, para murid mengikuti dia selama 3 tahun lebih. Tetapi tahukah saudara bahwa mereka mengikuti dia, tetapi mereka mengikut dia, mereka belajar dari dia, tetapi mereka masih menggunakan cara pandang jasmani, pemikiran duniawi. Mereka bertanya kepada Tuhan. Wah, mereka melihat bagaimana Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah. Dan mereka berpikir, oh haleluya, kerajaan Israel akan dibangkitkan kembali. Kita akan bangga sekali karena kita gak akan lagi menjadi umat terpinggirkan orang-orang yang dijajah. Tetapi kita akan menjadi umat yang merdeka. Kita punya kerajaan yang sendiri. Padahal bukan itu maksud Tuhan. Mereka mengikuti Kristus, tetapi mereka masih menggunakan mata jasmani. Maka Tuhan perlu membawa mereka untuk mengalami proses sementara mereka berjumpa dengan Dia. Saudara tahu, 40 hari proses itu bukanlah suatu akhir. Mereka harus menempuh penantian. Mereka harus menempuh penantian selama 10 hari sampai mereka mendapatkan Roh Kudus. Dan saudara tahu, bahkan sebelum Tuhan naik ke surga, mereka masih bertanya kepada Tuhan. Saudara bisa baca itu di Kisah Para Rasul 1, mereka bertanya, Tuhan, apakah Engkau akan memulihkan kerajaan Israel di masa sekarang ini? Setelah mereka melewati semua itu, masih ada pertanyaan terakhir. Sampai Tuhan berkata, kamu tidak perlu tahu masanya, waktunya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Itu ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi kita butuh proses, saudara. Kita butuh perjumpaan dengan Tuhan. Tapi enggak cukup. Itu semua membawa kita di mana kita harus menanti-nantikan dengan setia supaya Dia memenuhi kita
membimbing kita dengan rohnya setiap saat. Saudara, dalam masa ini, mari kita serahkan hati kita, hidup kita. Mari kita datang. Tuhan, aku mau memiliki perjumpaan denganmu. Mari kita datang kepada Dia dengan rendah hati. Tuhan, aku mau Engkau proses. Tuhan, aku mau mataku bukan lagi dipenuhi dengan pandangan duniawi ya Tuhan. Mataku bukan lagi melihat hal yang jasmani, tetapi aku mau dirubah melihat hal yang rohani. Proses aku, bentuk aku, transisikan aku ya Tuhan dari hal yang jasmani menjadi manusia rohani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita saudara-saudara, mari kita berdoa. Bimbing anak-anak-Mu ya Bapa. Ini kami serahkan hati kami ya Tuhan. Proses kami, bentuk kami. Kami mau setia di dalam perkara kecil, kami mau setia pada saat Engkau memproses kami. Biar kemuliaan-Mu tampak di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin.